channel for over video gaming, powered by Playday.id. Halo guys, welcome to PPG episode pertama. Hari ini kalian bakal dengerin pendapat pribadi gue tentang Rengas Dengklok. Ini adalah party game yang dirilis di akhir tahun 2019 kemarin oleh Bayu Jagat. Kalau kalian nggak tahu Bayu Jagat itu siapa, dia pentolannya Werewolf Jatim. Kalau kalian nggak tahu Werewolf Jatim itu apa, itu adalah komunitas yang mencakup area Jawa Timur. Gue lupa kalau nggak salah base-nya di Sidoarjo atau di mana gitu. Tapi mereka sering hangout ngumpul-ngumpul dari kota ke kota di Surabaya, Madiun, dan semuanya untuk bisa bermain board game bersama. Gue kenal kok sama Bayu Jagat, kita pas gue ke Surabaya pernah main bareng di situ. Kalau gue nggak salah ingat, ini dirilis dalam jumlah yang terbatas dan gue merupakan salah satu pembeli yang cukup awal dan beruntung untuk mendapatkan kopi ini sebelum stoknya habis. Ya, jadi beberapa hari setelah gue beli game ini, gue langsung tes main sama teman-teman gue. Kalau nggak salah ber-9 atau full player ber-10 gitu. Cuman kita gak sempat rekam karena mainnya di tempat umum. Kita masih menunggu waktu di mana kita bakal ngumpul di lokasi gue sehingga kita bisa rekam, memperlihatkan pada kalian keseruan dan juga alur permainannya. BTW, kalau kalian belum tahu cara mainnya, kalian boleh cek link di deskripsi video buat ngeliat video tutorialnya. Karena kalau kalian udah ngerti gimana cara mainnya, mungkin kalian bakal bisa ikut berdiskusi di tempat kalian masing-masing bersama dengan gua mengenai Rengas Dengklok. Ada banyak pendapat gua tentang game ini, dipisahin jadi beberapa kategori, cuman gua bakal berusaha untuk meringkas semuanya supaya kalian gak ketiduran selama gua ngomong di video ini. Kita bakal mulai dari kualitas komponen. Pertama-tama, wrap luarnya itu bagus banget, cukup tebal, bahkan kalian bisa pakai plastik itu untuk langsung meng-sleeve tanpa perlu beli plastik terpisah. Biasanya gue kalau beli game itu gue nggak pernah lepas plastiknya, tapi yang ini gue mesti lepas karena bawahnya itu di bagian sini ada sedikit cowok-cowok bekas bakaran kayak gitu. Kalau gue taruh di sini dengan sleeve-nya dia nggak bakal bisa berdiri, tapi nanti selesai rekaman gue bakal pasang lagi kok. Berikutnya, boxnya solid, desainnya juga minimalis, menyesuaikan tema. Ya, kita jangan dengar game-game kemerdekaan, mungkin lini masa ada, tapi yang ini kan juga beda mekanisme, beda segala macam. Ini juga flashback gue pas zaman-zaman SMA belajar sejarah mengenai persiapan naskah proklamasi, kalau nggak salah mereka ngumpul di Rengas Dengklok para sejarawan, dan itulah yang kita lakukan di permainan ini. Lanjut ke berikutnya, ukuran boxnya menurut gue pribadi itu cukup kegedean. Gue expect itu sesuatu yang lebih portable untuk game seperti ini. Gue tahu banyak sekali game yang memiliki kendala seperti ini ya, komponennya dikit tapi karena papannya lebar, jadi boxnya harus menyesuaikan dengan ukuran papan tersebut, menghasilkan banyak sekali insert di dalamnya. Gue secara pribadi nggak terlalu suka yang begituan ya. Gue udah sempat kontak si Bayu, desainernya, karena kita kenal juga, coba diskusikan kan kenapa papan kalendernya nggak dilipat, biar nanti kalau gue bayangin boxnya itu bisa di cut down sampai cuma setengahnya doang, itu kan bakal lebih portable. Tapi ya kembali lagi ke desainernya, dia bilang oh memang lebih bagus biar panjang kan sekalian juga bikin boxnya lebih besar. Ya udahlah, gue nggak masalah karena aku percaya banyak orang juga yang suka kalau ngeliat ukurannya besar, wah pasti menambah nilai plus lah. Tapi itu dari gua lah seenggaknya. Next, kartunya nggak terlalu tebal ya, cukup bendable, bukan bendable ya, gampang ketekuk kayak gitu. Cuman it's okay lah, karena kan memang kita tahu kondisi produksi board game di Indonesia juga masih belum terlalu memadai. Banyak juga card game yang kualitasnya lebih jelek dari ini. Terus ada beberapa kartu yang lebih, gua nggak tahu kenapa ya, dibilang mungkin sebagai cadangan atau apa, atau memang buat ngepasin pas ngeprintnya supaya nggak ada kertas yang kebuang. I don't know, yang penting itu minor sih. Tapi ya, berikutnya adalah beberapa kartu sisi bolak-baliknya itu ada yang beda. Mungkin satu sisi generasi tua, generasi muda, ada pemimpin sidang. Gue juga dibikin pusing semuanya. Tapi intinya sih cuma satu lah. Pokoknya pakai salah satu sisi, dia nggak ada sepanjang permainan, oh kamu bolak-balik kartu ini menjadi mengubah role-nya. Nggak ada seperti itu ya. Tapi sekali lagi itu juga minor sih. Lanjut ke mekanisme. Secara rules, smooth, gak ada flaws. Atau mungkin karena gue udah biasa dengan tipe-tipe gamenya seperti ini, hidden identity, bluffing, dan juga dengan mekanisme yang serupa seperti ini. Jadi gue pas pertama kali baca rulesnya, gue juga udah langsung ngerti. Mungkin ada beberapa pertanyaan gue udah langsung tanyain ke si Bayu, dan dia langsung jawab juga. Terus ada yang bilang ini tuh derivasi dari, gue sebut mereknya, The Resistance dan Secret Healer. Buat gue betul. Tapi di retim dengan ditambah elemen dimana kita harus temuin 2 token di satu titik spesifik. Ini gue belum dengar sih, itu adalah satu inovasi yang baru, mana dia mengambil satu dari The Resistance, dari Secret Healer, digabung jadi satu, ditambahkan materi yang baru. Itu cukup kreatif buat gue ya. Terus overall nothing new yang secara signifikan sih ya. Kalau gue tulisnya di sini, kalau enaknya kita itu kalau main sama orang yang udah pernah main game-game seperti ini, ngajarinnya itu nggak nyampe 5 menit udah selesai. Kita nggak bilang, oh kamu dapat role masing-masing satu orang satu, jangan dilihat karena itu secret, terus kita berusaha mencari kawan, mencari lawan. Ya seperti mereka yang udah pernah diajarin di game sebelumnya, di game ini mereka pasti akan lebih cepat diajarin. Jadi that's one plus buat gue lah. Terus kalau misalkan ada yang nyobain kayak gini kan, oh
karena mereka tertarik sama hidden sih ya. Sorry bahasa Inggris guys. Hidden identity, mereka bakal suka dengan game yang ini. Tapi jujur ngomong, kalau yang udah pernah cobain game-game dengan mekanisme serupa, kalau ketemu yang ini, sama kayak gue sih. Gue kalau udah ketemu sama game-game hidden identity, terus kalau ketemu ini rasanya kayak bukan meluncur turun ya. Gue tuh expect sesuatu yang lebih, tapi gue tidak mendapatkannya di sini. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena deduksinya itu kurang berasa. Sebagian besarnya itu cuma deception doang. Kita nggak bisa, oh aku tahu kamu itu jahat dari sini. Ibaratnya gak terlalu bisa kita memakai logika kita untuk menentukan status dari seseorang. Kita juga gak bisa ngintip orang lain juga toh. Awalnya kita pasti bisa pura-pura baik lah, itu gak masalah. Tapi semakin lama pasti makin kelihatan aslinya. Karena wakilnya itu cuma 2 orang. Kalau satu tunda, yang satu segera. Salah satunya itu pasti penjahat, dan teman dia itu yang ikut sidang bersama udah pasti tahu, oh kamu itu jahat. Tinggal jago-jagoan siapa yang ngomong, yaitu kembali lagi, gak semua orang jago dalam melakukan hal itulah. Terus berikutnya adalah bukan bermaksud membandingkannya, tapi nggak bisa dipungkiri. Alangkah baiknya wakil muda dan tua itu ada efeknya juga. Atau beberapa karakter orang, misalkan kita sebagai pejuang, ada pejuangnya siapa namanya, ada efek masing-masing. Atau siapa penjajahnya, ada namanya juga. Mungkin mereka punya kemampuan spesial, ataupun juga sekali lagi bukan bermaksud membandingkan, tapi alangkah baiknya doang. Kalau di sini kan generasi tua sama muda itu sama. Mungkin dibilang kan, oh satu generasi tua, satu generasi muda, terkesannya beda. Sebenarnya nggak, intinya itu cuma 2 orang. Kamu dikirim pergi ke sidang, lakukan apa yang harus kamu lakukan demi keuntunganmu sendiri. Dan buat gue, kenapa nggak tambahin sesuatu yang lebih lah? Mungkin generasi tua mereka lebih berpengalaman, jadi ada sisi plusnya di satu mekanisme. Terus generasi muda mereka kurang berpengalaman, tapi mereka punya energi, mereka punya waktu, segala macam pengetahuan, jadi ada plusnya di satu sisi yang lain. I don't know, sebenarnya gue tahu game ini diciptakan supaya simple, tapi buat gue terlalu simple. Ditambahkan sesuatu one heart, para pemain juga nggak bakal protes, malah bisa menambah replayability dan orang-orang jadi bisa lebih menikmati permainannya. Oke, gue udah bilang ini secara ringkas doang. Itulah semua yang bisa gue sampaikan. Kalau overallnya, kalau disuruh nilai antara 1 sampai 10, gue kasih game ini 3. Gue jujur ngomong gak terlalu suka sama game ini. Kita habis main sama teman-teman, jadi kita tanyain kan gimana pendapat kamu mengenai game ini. Kebetulan mereka semua itu udah pernah main game-game yang seperti Secret Hitler, Resistance Avalon, Deception, CS Files, model-model Hidden Identities, dan juga Bluffing. Jadi kalau ketemu game yang ini seperti yang gue bilang, jadi bukan gua doang, ternyata mereka juga merasakannya. Dan gua nggak tahu will it hit the table again or will it dipajang on marketplace. I don't know lah, mungkin gue juga bakal rekam playthrough-nya dulu lah supaya kan minimal tahu cara mainnya. Itu bukan hal yang buruk ya. Kenapa tadi gue kasih 3? Kalau sangat buruk banget gue pasti bakal kasih 1. Pertama, temanya itu bagus. Kita orang Indonesia dan kita harus mengenang sejarah, mana kita mempelajari para pahlawan-pahlawan yang telah bersatu untuk membuat naskah proklamasi. Ya gue juga dulu pasti sejarah. Dengan melihat game ini gue jadi keingat kembali. Terus berikutnya adalah bisa support banyak pemain dan rusuh. Gue perlu akui, kita pas main kemarin juga rusuh karena kita udah kebiasa buat rusuh. Tapi ya seperti yang gue bilang kan, gue berharap rusuhnya itu bisa lebih berkualitas lagi. Gue nggak terlalu tahu gimana cara menambahkannya. Jadi di setiap game itu pasti ada sisi positif, pasti ada yang suka, pasti ada yang gak suka. Gue percaya kalau kalian suka yang simple dan suka hidden identities, gak mau dengan yang elemennya muluk-muluk, kalian bakal suka Rengas Dengklok ini. Kalian mesti cek, walaupun gue nggak tahu ya masih ada stoknya atau enggak. Kalian bisa tanya langsung ke Werewolf Jatim, kalau masih ada kalian bisa membelinya, atau kalau nggak ada kalian mesti tunggu muncul di marketplace dan membeli secondnya. Tapi kalau buat gue dan juga mewakili sebagian besar orang, seenggaknya mereka yang main game ini sama gue nggak terlalu bisa rekomend game ini untuk party game. Kalian bisa cari game yang lain yang lebih oke. Ya, jadi itu aja PPG untuk kali ini. Sekali lagi bukan bermaksud untuk menjelekkan atau apapun. Ini hanya PPG. Saya once again, pendapat pribadi gua. Kembali lagi pada kalian, apakah kalian setuju dengan pendapat gua atau enggak? Kalian bisa post di komen bawah. Mungkin ada yang merasa, oh aku menemukan 1 titik plus atau 1 titik negatif. Ya, tapi ini bukan buat ajang debat, ini cuma buat ajang gimana kita mereview board game untuk perkembangan berikutnya lah. Ya, sekian dari gua untuk PPG kali ini. Bye, sampai jumpa di PPG berikutnya. Keep board gaming.